Sobat investor, selamat datang di channel Belajar Saham. Kali ini kita akan membahas belajar saham dari investor legendaris Ray Dalio. Siapakah Ray Dalio? Prinsip-prinsip dari Ray Dalio. Bagaimana melakukan diversifikasi portfolio? Siapakah Ray Dalio? Ray Dalio adalah pendiri, CEO, dan Chief Investment Officer dari Bridgewater Associates, perusahaan pengelola dana investasi terbesar di dunia. Ray mendirikan Bridgewater Associates di tahun 1975 dari apartemennya di New York. Perusahaannya pernah mengalami kehancuran di tahun 1982, tapi mampu bangkit lagi. Bridgewater menjadi perusahaan hedge fund terpercaya di Amerika Serikat. Perusahaan Bridgewater menjadi perusahaan pengelola dana investasi terbesar di dunia dengan dana kelolaan sebesar 160 miliar US dollar atau sekitar 2.200 triliun. Sekarang dia memiliki kekayaan sebesar 20 miliar US dollar atau sekitar 300 triliun. Orang terkaya di dunia nomor 79. Ray pernah masuk dalam daftar 100 orang paling berpengaruh versi majalah Time. Meski Dalio sudah mengundurkan diri sebagai CEO, tapi dia masih menjabat sebagai co-chairman. Sekarang, pada usianya yang ke-71, dia menghabiskan waktunya untuk amal dan membantu banyak yayasan. Ray bergabung dengan Warren Buffett untuk memberikan separuh harta kekayaannya untuk amal. Dia mengatakan peninggalannya bukan hanya perusahaan Bridgewater, tapi bagaimana membantu banyak orang mencapai kesuksesan. Ray merasa bahagia jika berhasil membantu orang lain untuk sukses. Prinsip-prinsip dari Ray Dalio. Tahun 2008, Ray menuliskan buku berjudul Bagaimana Cara Mesin Ekonomi Bekerja. Ini hasil karyanya yang sangat fenomenal, di mana dia menjelaskan bagaimana cara ekonomi bekerja dan siklus ekonomi yang dipengaruhi oleh produktivitas, siklus hutang jangka pendek, dan siklus hutang jangka panjang. Siklus ini akan berulang terus sepanjang sejarah. Buku panduan penting bagi seorang investor. Tahun 2017, Ray menuliskan pengalaman selama 40 tahun dan kebijaksanaan investasi dalam sebuah buku berjudul Prinsip-prinsip dalam Hidup dan Pekerjaan. Kita akan ambil dua prinsip penting dari buku yang hebat ini. Prinsip pertamanya adalah berani menghadapi kenyataan. Sejak kecil, Ray memiliki keyakinan yang kuat bahwa dia bisa melakukan apa saja dan mencapai apa saja. Dia juga berani mengambil risiko dan siap jika harus jatuh mengalami kegagalan. Dia mengaku banyak belajar dari kesalahan, tapi dia adalah tipe orang yang cepat gagal dan cepat belajar. Dia selalu mencoba hal-hal yang baru yang dia inginkan. Kegagalan adalah sebuah cara untuk mendapatkan pelajaran. Dari kegagalan, dia belajar untuk menerima kenyataan dan bagaimana menghadapinya. Bagi Ray, untuk mencapai kesuksesan, orang harus mempunyai tujuan, berjuang gigih meraihnya, dan berani menghadapi kenyataan. Masalah adalah tantangan yang harus dihadapi. Orang yang menghadapi masalah dan mampu menyelesaikannya akan mendapatkan hadiahnya. Orang yang tidak belajar dari sebuah masalah tidak akan pernah tumbuh dan berkembang. Prinsip kedua, belajar mengakui kesalahan. Dalam hidup ada saja kejadian yang tidak menyenangkan yang kita alami. Kejadian buruk ini bisa membuat kehidupan seseorang hancur, tapi bisa juga menjadikan seseorang berubah hidupnya secara drastis. Ray bercerita tentang kejadian buruk yang dialaminya di tahun 1982. Ray melakukan kesalahan fatal yang sangat memalukan. Satu kesalahan fatal ini benar-benar menghancurkan reputasinya. Pengalaman kegagalan besar bisa saja terjadi pada siapapun, termasuk kita. Orang mengalami kejadian buruk dalam berbagai bentuk, seperti menderita penyakit kronis, mengalami kehancuran karir, atau bahkan kehilangan segalanya. Semua orang pasti akan pernah mengalami masalah dan ujian kehidupan. Di saat itu, kita akan menganggap hidup kita sudah selesai. Segalanya menjadi gelap dan timbul keputusasaan. Tapi keyakinan dan semangat akan membuat orang bisa bertahan hidup. Yakin bahwa semua kejadian akan berlalu dan pasti akan ada jalan keluar bagi masalah kita. Mungkin kita tidak bisa melihat jalan keluarnya sekarang ini, tapi jika kita mau melakukan refleksi atas kesalahan-kesalahan diri sendiri, maka jalan itu akan perlahan-lahan muncul. Kesalahan terbesar seseorang adalah ego pribadi. Ego pribadi akan membuat orang untuk tidak mau mengakui bahwa kesalahan itu sejatinya datang dari diri sendiri. Ego menghalangi orang untuk mengakui kelemahan dirinya dan membuat seseorang menjadi tidak objektif. Pada dasarnya, hampir semua orang tidak suka melihat dirinya salah atau melihat kelemahannya. Respon yang paling sering muncul adalah dalam bentuk menunjukkan kemarahan atau dalam bentuk ketidakpedulian.
Hal yang harus disadari adalah setiap orang mempunyai kelemahan. Setiap orang pasti punya keunggulan dan kelemahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita membutuhkan orang lain untuk melengkapi kelemahan kita. Diversifikasi portfolio. Dalio membangun strategi portfolio yang meminimalkan risiko dan memaksimalkan return yang disebut dengan strategi cawan suci. Ray meyakini bahwa dalam investasi, meminimalkan risiko lebih penting dibandingkan mencapai return sebesar mungkin. Prinsip sama yang dianut oleh Oprah Warren. Ray mengatakan diversifikasi bukan untuk orang bodoh, tapi justru untuk orang pandai. Dia menyarankan melakukan diversifikasi pada sektor saham yang tidak berkorelasi, sehingga jika ada satu sektor yang turun, maka sektor lain akan menopangnya. Seperti diversifikasi ke saham konsumer, keuangan, teknologi, dan sektor lainnya. Tujuannya untuk meminimalkan resiko. Menurut Ray, jumlah diversifikasi yang optimal di angka 15-20 saham. Ray membagi portfolio dalam beberapa instrumen yang memperhitungkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi, yaitu saham, komoditas, dan surat hutang. Saat pertumbuhan ekonomi tinggi, maka porsi saham lebih besar. Dan sebaliknya, saat pertumbuhan ekonomi rendah, maka porsi komoditas menjadi lebih besar untuk lindung nilai. Saham di negara berkembang dan saham di negara maju memiliki perilaku berbeda, maka diversifikasi juga diperlukan. Inflasi US tinggi, maka negara berkembang lebih menarik. Inflasi US rendah, maka negara maju lebih menarik. Ray melakukan diversifikasi saham di US dan saham di negara berkembang. Ray mempunyai ETF saham di negara berkembang, mempunyai ETF di Amerika Serikat dari S&P 500. Portfolio komoditas termasuk emas. Ray mengatakan jika Anda tidak mempunyai emas, maka Anda tidak tahu sejarah dan ekonomi. Memiliki berbagai surat berharga seperti bond US dan di negara berkembang, serta beberapa saham seperti saham Berkshire Hathaway, Alibaba, dan lainnya. Secara umum, portfolionya dibagi menjadi saham, komoditas, dan surat hutang. Ray berkata bahwa hal terburuk yang dilakukan orang adalah dia berpikir bahwa dia bisa memprediksi pasar. Yang harus dilakukan seorang investor adalah bagaimana melakukan diversifikasi dengan benar sehingga mampu bertahan di kondisi ekonomi seperti apapun. Ini yang disebut dengan portfolio segala cuaca. Dalio mengkhawatirkan kondisi ekonomi saat ini di mana pemerintah terus membuat hutang besar demi membiayai pengeluaran pemerintah dengan cara mencetak uang sebanyak-banyaknya sehingga akan berisiko terhadap inflasi. Dalam kondisi ekonomi yang bubble seperti ini, maka investor perlu waspada karena segala kemungkinan bisa saja terjadi. Persiapan terbaik yang bisa dilakukan oleh seorang investor adalah dengan melakukan diversifikasi portfolio untuk menghadapi situasi ekonomi apapun yang terjadi. Bagi Anda yang baru ingin memulai investasi saham, Anda bisa membeli saham ini dengan aplikasi keren bernama Ajaib. Aplikasi yang mudah, sederhana, dan ramah untuk pemula. Anda bisa menggunakan aplikasi ini cukup melalui handphone ataupun dari website. Dengan fitur-fitur menarik seperti analisa fundamental, sehingga Anda bisa membandingkan valuasi antar perusahaan dan melihat peringkatnya mana perusahaan yang terbaik. Kita bisa melihat apakah perusahaan tersebut mengalami pertumbuhan setiap tahunnya dengan melihat kinerja laporan keuangan perusahaan. Dan bagi Anda pengguna baru, Anda bisa mendapat hadiah saham dengan mendaftar Ajaib menggunakan kode unik ini. Bagikan kode unik Anda ke teman dan keluarga untuk mendapat hadiah saham dari Ajaib. Hadiah saham dari Ajaib berlaku bagi kedua pihak, pihak membagikan kode dan pihak yang memakai kode unik. Nah, tunggu apa lagi? Segera daftar Ajaib sekarang juga. Video ini bekerja sama dengan Ajaib. Kesimpulan, pertama, berani mengambil risiko dan belajar dari kegagalan. Cepat gagal, tapi cepat belajar. Kegagalan adalah salah satu cara untuk mendapat pelajaran. Kedua, kita harus mampu mengendalikan ego pribadi untuk mencapai potensi terbaik diri. Orang yang tidak mau mengakui kesalahannya tidak akan pernah bisa berkembang. Ketiga, situasi ekonomi bisa berubah kapanpun. Tugas kita bukan untuk memprediksinya, tapi melakukan diversifikasi portfolio terbaik untuk menghadapi situasi ekonomi mau seperti apapun. Bagaimana menurut kamu guys? Apakah prinsip-prinsip Ray Dalio ini berguna untuk mengelola investasi dan juga untuk kehidupan? Jika Anda merasa video ini bermanfaat, bantu channel ini dengan like, share, dan klik tombol subscribe. Terima kasih sudah setia menonton.